Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia kita dapat berkumpul dan memperingati Hari Pendidik Nasional yang sudah dilaksanakan pada tanggal 2 Mei yang lalu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan para pendengar RRI Maluku Tenggara yang saya hormati, segitiga emas peradaban. Dalam dunia pendidikan, saya membuat sebuah tulisan yang saya kasih judul itu, salah satunya adalah segitiga emas peradaban. Di dalam jalinan kompleks peradaban, pembangunan, pendidikan, dan kualitas manusia membentuk segitiga emas yang saling mengukuhkan. Pembangunan infrastruktur dan ekonomi tanpa diimbangi peningkatan kualitas manusia hanyalah monumen kosong tanpa makna. Sementara pendidikan berkualitas menjadi jembatan vital yang menghubungkan keduanya, filosofi MTH, filosofi saya tentang pendidikan. Perkenankan saya menjelaskan lebih dalam tentang makna dari segitiga emas ini. Pertama, pembangunan infrastruktur dan ekonomi memberikan fondasi fisik yang dibutuhkan masyarakat untuk berkembang, jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, dan berbagai sarana publik lainnya. Namun, tanpa manusia yang berkualitas yang dapat mengoperasikan, memelihara, dan mengembangkan infrastruktur tersebut, semuanya bangun fisik ini akan menjadi monumen tanpa jiwa, tanpa daya guna yang optimal. Kedua, pendidikan berkualitas berperan sebagai jembatan penghubung. Jadi kalau pendidikan mutu itu kita tingkatkan, maka dia sebagai jembatan penghubung. Pendidikan mentransformasi potensi manusia menjadi kapabilitas yang nyata, mengasah bakat menjadi keahlian, menemukan nilai menjadi karakter. Melalui pendidikan kita tidak hanya melahirkan individu yang mampu mengoperasikan teknologi canggih, tetapi juga manusia yang memiliki ketajaman nalar untuk berpikir kritis, kecakapan sosial untuk berkolaborasi, dan kematangan karakter untuk bertindak etis. Yang ketiga adalah kualitas manusia menjadi ujung tombak yang menentukan arah dan keberlanjutan pembangunan. Manusia berkualitas akan mengarahkan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan kolektif, kelestarian lingkungan, dan berkelanjutan antar generasi. Mereka tidak sekedar mengikuti arus modernisasi, tetapi mampu menjadi agen perubahan yang bijak dan bertanggung jawab. Hari ini kita berdiri di persimpangan sejarah yang krusial. Peringatan Hari Pendidikan Nasional menjadi momentum untuk introspeksi dan pembenahan, mengingat rapor pendidikan, literasi, dan numerasi Maluku Tenggara berada pada urutan yang jauh sekali dibandingkan dengan 11 kabupaten kota lain. Pada tahun 2004 yang lalu kita masih masuk dalam nominasi 10 besar. Pada tahun 2025 ini insya Allah kita akan berusaha maksimal untuk meraih. Karena pada masa-masa yang lalu, khususnya di Maluku Tenggara, saya menyatakan selalu saya atau kita bersaing dengan Maluku Tengah dan Kota Ambon. Dan alhamdulillah itu terjadi. Tetapi belakangan ini, tahun 2024 itu kita merosot terlalu jauh dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu, mari
kita berusaha semaksimal mungkin untuk seluruh insan pendidikan, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP yang menjadi kewenangan kabupaten, kita memaksimalkan supaya kita kembali menjadi nomor-nomor atau mungkin urutan-urutan terbaik lah, 1, 2, 3 seperti waktu-waktu yang sebelumnya. Yang berikutnya Bapak, Ibu, Saudara pendengar sekalian yang saya hormati, Fondasi Menuju Indonesia Emas tahun 2045. Tahun 2045 itu akan menjadi tonggak penting bagi bangsa Indonesia. Tepat 100 tahun Indonesia merdeka. Kita bertekad mewujudkan Indonesia Emas, Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Untuk mencapai visi besar tersebut, Maluku Tenggara harus mempersiapkan generasi muda yang unggul dan tangguh, yang sama dengan para siswa yang ada di daerah-daerah lain. Jangankan di Maluku, bahkan kita harus sama dengan yang ada di Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan lainnya. SDM unggul dan tangguh yang kita ciptakan memiliki 3 dimensi utama. Jadi Bapak Ibu, para pendengar, sumber daya manusia unggul yang tangguh yang kita ciptakan itu saya bagi menjadi 3 dimensi utama. Yang pertama adalah sehat. Sehat ini mencakup kesehatan fisik dengan gaya hidup sehat, kualitas layanan kesehatan yang baik, dan ketahanan terhadap pandemi. Yang kedua, dan yang berikutnya adalah kesehatan mental dengan ketahanan mental, daya juang, dan kebahagiaan sosial. Yang berikutnya kesehatan moral yang dilandasi dengan etika, religius, dan karakter kebangsaan dan tanggung jawab. Yang kedua, berkualitas generasi muda yang kedua itu berkualitas. Jadi yang pertama tadi saya sampaikan itu sehat. Yang kedua harus berkualitas. Berkualitas dalam hal apa? Generasi muda yang berkualitas harus memiliki tingkat pengetahuan yang memadai. Kita punya sekolah, kita punya perpustakaan, dan kita punya lingkungan yang bisa, yang akan mempengaruhi kita. Untuk itu memiliki tingkat pengetahuan yang memadai. Kalau orang mau berkualitas, yang pertama memiliki tingkat pengetahuan yang memadai. Yang berikutnya menguasai keterampilan kerja yang dibutuhkan. Kalau dia mau kerja tapi dia nggak terampil, kira-kira apa? Muntah gajinya tinggi, tapi kalau dia tidak terampil, itu semua bisa didapat dari pendidikan formal maupun non formal. Yang berikutnya memiliki kemampuan kewirausahaan. Dia harus mengerti. Ya, harus mengerti tentang kewirausahaan. Yang berikutnya, dia punya kemampuan berdaya saing di tingkat global. Yang ketiga, dari yang pertama tadi, yang kedua berkualitas, yang ketiga adalah relevansi dan kontributif. Generasi yang mampu beradaptasi dengan teknologi baru. Mungkin kalau generasi-generasi sebelumnya belum bisa beradaptasi, sekarang ini anak-anak muda ini harus beradaptasi dengan teknologi yang baru. Kita tinggalkan teknologi, kan bahkan cara-cara lama kita tinggalkan. Kita menuju kepada era yang lebih baik lagi pada waktu-waktu yang sekarang dan ke depan. Menguasai keterampilan baru. Kalau kita bertani dengan model-model yang lalu saja, kan tidak akan maju. Di Jawa, orang berkebun dengan hektar-hektar, dikei dengan istilah ngel, kecil saja, hanya untuk sekadar hidup. Makanya cabai di Jawa harganya murah, artinya kalau dikei saat ini sudah mencapai harga yang luar biasa. Cabai saja, padahal kita punya lahan dan kita punya cara. Nah itu mungkin harus kita kedepankan cara-cara yang lebih baru lagi dalam mengolah kehidupan, termasuk di dalam itu. Yang berikutnya menciptakan peluang kerja baru. Ya, pemerintah daerah bersama dengan pihak-pihak ketiga. Apakah kita mampu menciptakan atau mewujudkan peluang baru? Ada orang datang untuk investor. Nah, kalau ada orang datang investor,
tentu daerah ini harus aman, Mas. Kita harus menciptakan lingkungan yang aman, damai, sehingga para investor ini mau datang ke sini untuk menanam uangnya di sini. Yang berikutnya itu kita harus punya kemampuan untuk menjawab tantangan ekonomi baru. Terus dari tantangan ini kita harus berubah, mengubah tantangan itu menjadi peluang. Tantangan datang, wah kalau kayak gini berarti kita rubah dia jadi peluang untuk kita berusaha. Saudara pendengar RRI Maluku Tenggara yang saya hormati, yang berikutnya adalah strategi tentang peningkatan mutu pendidikan. Kita bicara apa saja, tapi kalau kita tidak maksimalkan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang tadi, akhirnya kita punya nilai-nilai yang lain juga drop. Dalam rangka kemarin kita memperingati Hari Pendidikan Nasional, kita perlu menetapkan strategi yang tepat untuk meningkatkan mutu pendidikan Maluku Tenggara. Tadi sudah saya sampaikan itu. Strategi ini akan menjadi katalisator untuk memperkuat fondasi literasi dan numerasi melalui peningkatan kompetensi pendidik dan transformasi metode pembelajaran. Kita akan memfokuskan pada peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan sebagai ujung tombak perubahan. Dengan meningkatnya kompetensi literasi dan numerasi yang para pendidik, kita berharap akan menjadi perubahan pola dan pendekatan pembelajaran yang berdampak langsung pada peningkatan kemampuan literasi dan numerasi siswa. Jadi Bapak Ibu, para pendengar yang setia, yang saya hormati, itu harus kita lakukan. Yang berikutnya adalah pendekatan kolaboratif. Perlu saya tegaskan, peningkatan hasil belajar siswa pada pelajaran dan karakter tidak bisa menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan semata. Ini merupakan tanggung jawab seluruh organisasi perangkat daerah sesuai dengan fungsinya masing-masing. Banyak OPD yang tidak dapat menunjang peningkatan hasil belajar siswa, termasuk optimalisasi peran orang tua. Saya mengajak seluruh elemen masyarakat Maluku Tenggara untuk bersama-sama menciptakan gerakan bersama untuk pendidikan. Jika pendidikan menjadi tanggung jawab semua pihak dan dilakukan dalam satu gerakan kolektif, maka hasil pendidikan pasti akan lebih baik pada waktu yang akan datang. Filosofi pendidikan yang saya pegang dan ingin kita bersama tetapkan di Maluku Tenggara adalah pendidikan bukan sekadar transfer pengetahuan, tetapi pembentukan karakter yang ditumbuhkan di atas fondasi nilai-nilai luhur budaya kita. Bagaikan pohon yang kokoh, akarnya adalah kearifan lokal, batangnya adalah ilmu pengetahuan, dan buahnya adalah generasi yang mampu membangun dan melestarikan kebudayaan sambil beradaptasi dengan perubahan zaman. Bapak Ibu, para pendengar setia yang saya hormati, dampak jangka panjang untuk peningkatan kualitas pendidikan yang kita laksanakan hari ini tidak hanya menjawab tantangan pendidikan jangka pendek. Lebih dari itu, ini akan membangun ekosistem berkelanjutan di mana pembangunan fisik dan non-fisik berjalan beriringan, menciptakan masyarakat Maluku Tenggara yang tidak hanya sejahtera secara material, tetapi juga bermartabat, berbudaya, dan mampu menghadapi tantangan global dengan penuh kebijaksanaan dan ketangguhan. Melalui pendidikan yang berkualitas, kita mampu mempersiapkan generasi yang tidak hanya mampu mengoperasikan teknologi baru, tetapi juga memiliki ketajaman nalar, kecakapan sosial, dan kematangan karakter untuk mengarahkan pembangunan secara berkelanjutan. Untuk itu, saya mengajak seluruh masyarakat Maluku Tenggara untuk bersama-sama menjadikan peringatan Hari Pendidikan Nasional yang sudah diperingati beberapa hari yang lalu, tanggal 2 Mei, ini sebagai momentum perubahan pendidikan di daerah kita.
Mari kita jadikan ini sebagai titik balik untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia Maluku Tenggara. Dengan semangat kebersamaan, tekad yang kuat, saya yakin Maluku Tenggara akan melahirkan generasi emas yang unggul, tangguh, bermartabat, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Demikian yang saya sampaikan, tetapi sebelum itu saya bacakan dulu puisi, pantun yang saya tulis sendiri. Naik perahu menuju bandar, membawa oleh-oleh pala. Sekolah bagus bukan dari gedungnya, tetapi dari kualitas guru mengajarnya. Pantun yang kedua buat rekan-rekan guru semua. Pergi ke Keke bawa kenari, pulangnya bawa ikan segar. Maluku Tenggara harus bangkit berdiri. Soal pendidikan tak mau lagi jadi nomor sekalian. Dari Langgur ke kantor bupati, membawa ikan dan kelapa muda. Pidato bupati memang panjang sekali, tetapi di masa depan anak itu untuk masa depan anak-anak kita. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Santi Santum, Namo Buddhaya, salam kebajikan, sakti. Bersatu